dilaksanakan oleh Balatkop Provinsi Jawa Tengah tanpa halangan satu apapun. Allahumma amin. Tentu seluruh peserta walaupun capek, mudah-mudahan tetap semangat. Semangat nggih? Semuanya sehat nggih? Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah yang mana sudah memberikan kesempatan menunjuk lokasi Kabupaten Magelang sebagai tempat untuk magang kegiatan dari Kabupaten Banyumas ini. Tentu mungkin potensi itu dari 35 kabupaten kota ada di banyak tempat, tapi kami mengucapkan terima kasih kepada Balatkop yang sudah menunjuk Kabupaten Magelang sebagai tempat untuk sama-sama belajar dari Kabupaten Banyumas. Kemudian kami juga matur nuwun Pak Kepala Desa yang sudah berkenan menyediakan tempat untuk menerima tamu teman-teman yang akan melaksanakan magang di Kabupaten Magelang, khususnya di Desa Prajeksari ini, Kecamatan Tempuran. Tentu tidak setiap tempat, walaupun potensi bambu ada di beberapa tempat di Kabupaten Magelang, tetapi alhamdulillah setidaknya yang namanya kita kedatangan tamu, kemudian saling bersilaturahim, pasti di belakangnya ada imbas insya Allah hikmah yang baik bagi kita semuanya. Paling tidak Desa Prajeksari juga akan dikenal di Kabupaten Banyumas bahwa di sini adalah tempat magang Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak perlu bercerita panjang lebar karena saya yakin penjenengan semuanya sudah capek gini, pengen segera rehat di tempat penginapan. Yang paling penting saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan juga termasuk kepada Bapak Ibu dari provinsi selaku pengampu kegiatan ini di Kabupaten Magelang, yang mana tentu penjenengan semua mungkin ada yang belum pernah hadir di Kabupaten Magelang. Dari sekian peserta, semuanya sudah pernah ke Kabupaten Magelang atau tidak? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Bagi yang belum, the first experience in your life. Jadi ini adalah pengalaman yang pertama datang ke Kabupaten Magelang, di mana Kabupaten Magelang itu terdiri dari 21 kecamatan, kemudian 372 desa. Nah, banyak potensi yang ada di Kabupaten Magelang. Di antaranya pasti Bapak Ibu besok nanti kan nginapnya di Borobudur ya, atau jadikan paling nggak deket candi. Yang dekat dengan tempat Bapak Ibu nanti akan belajar di sini, yang lagi tren diadakan ya pemandian air hangat ya, khusus Prajeksari ya Pak, belum ada ya, potensinya untuk belajar saja di sini nggak masalah. Tapi kan tujuan Bapak Ibu semuanya kan ada di Kabupaten Magelang, yang paling utama adalah hadir di Desa Prajeksari dan Kecamatan Tempuran. Kalaupun kemudian nanti ada kesempatan setelah selesai dari belajar dan benar-benar Bapak Ibu serius, sehingga jangan sampai yang ada di pikirannya ya sebetulnya Kabupaten Magelang isoning tadi Borobudur, isoning pemandian air panas, ilmunya tekan ngomong hilang kabeh kan, jangan sampai ini. Nah, paling nggak tujuan utamanya adalah penjenengan jauh-jauh dari Banyumas difasilitasi, dibantu oleh Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah dan tentunya juga Kabupaten Banyumas. Dari sana dihadirkan ke Kabupaten Magelang, benar-benar digunakan untuk belajar dengan maksimal. Mungkin sekilas perlu kami sampaikan bahwa yang namanya kerajinan bambu di desa ini sudah melewati 3 generasi nih Pak Kepala Desa ini. Walaupun mungkin di awal
dari dulu untuk sangkar burung. Kemudian dari sangkar burung termasuk sawangan ya Pak, nggak ada sih, termasuk sawangan ya. Sangkar gitu, biasanya sangkar kan juga, perso nggak sawangan, burung darah ini loh, sangkar burung. Jadi di sini sudah 3 generasi. Tadi saya kan sudah kesini dulu, paling tidak kan untuk bisa bercerita itu kan kudu duwe. Masuk saya malah kalah duluan yang tahu dari Bu Kadis Provinsi kan jadi aneh ya, karena kebetulan memang akses kegiatan ini kan banyak di Dinas Perindustrian. Karena kan di dinas kami itu, kalau di Kabupaten Magelang ini, yang di Dinas Perdagangan Keberhasilan itu usaha mikro. Nah kalau sudah mikro kecil itu maksudnya di perindustrian. Walaupun sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, jadi lebih mumet. Dulu kan aset omset, nah asetnya kecil, omsetnya kecil, maksudnya di mikro, itu di kewenangan dinas kami. Kalau sedikit lebih besar itu di perindustrian. Tapi apapun semuanya adalah potensi di Kabupaten Magelang. Jadi jangan sampai seluruh peserta jauh-jauh dari Banyumas, nanti intinya saya yakin bahwa Mas Purwanto dan teman-teman di sini sebenarnya tidak pasti lebih pintar dari panjenengan. Jadi gunakan kesempatan ini untuk saling belajar. Karena apa? Karena kemudian dengan panjenengan hadir di sini, dengan silang ilmu saling belajar, itu kemudian yang paling kita harapkan adalah kemudian munculnya sebuah inovasi-inovasi yang baru. Maksudnya apa? Maksudnya ketika yang bisa diproduksi sekarang ini masih dalam tanda petik, misalnya 50 item produk yang berasal dari bambu, dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk belajar di sini, sama-sama belajar, saling melengkapi, saling mengisi, sehingga akan lahir sebuah produk-produk dan inovasi baru, karya dari belajar Bapak dan Ibu semuanya dengan potensi yang ada di sini. Paham ya? Jadi saling, insya Allah saling bermanfaat dan saling menguntungkan. Dan hal lagi yang paling penting, mudah-mudahan silaturahmi itu tidak berhenti sampai di sini. Bapak Ibu sekedar belajar di sini, setelah selesai kemudian mengembangkan ilmunya di Banyumas, kemudian selesai. Semoga tidak hanya sampai di situ, tetapi kemudian ada sambung silaturahmi dengan kemitraan yang dibangun selama 12 hari ini. Mungkin kemudian, oh ternyata pengembangan produk bambu di Banyumas jauh lebih besar. Dengan banyaknya order, dengan banyaknya peluang, mungkin akan bisa saling mengisi. Misalnya salah satu contoh, tolong deh saya buatkan sebuah produk mungkin dengan jumlah 10.000 produk, yang mana kemampuan Bapak Ibu semuanya mungkin belum menjangkau itu. Kan tinggal bisa kemudian dikomunikasikan dengan Mas Purwono yang ada di sini, dengan Pak Kepala Desa misalnya, atau dengan teman-teman yang ada di sini. Tolong Mas, ini saya dapat orderan sekian, saya tidak mampu untuk mengerjakan sendiri. Nah ini kan untuk kemudian saling menjadi bermanfaat. Demikian sebaliknya, mungkin yang di sini mendapatkan kesempatan peluang yang banyak, sementara potensi di Kabupaten Banyumas punya belajar di sini benar-benar sudah mahir sesuai dengan harapan. Mungkin bisa saling kemudian berbagi. Yang kita harapkan adalah sebenarnya kemudian manfaat di belakangnya, tidak sekedar datang belajar selesai ya wis wong aku wis iso gawe dhewe, saya yang penting awakku dhewe. Bukan itu, pasti tidak akan kemudian menjadi berkembang. Ketika ada saling silaturahim, ketika kemudian ada kerjasama yang baik, kemudian ada kemitraan yang baik, tidak berhenti di bambu saja. Mungkin Bapak Ibu kesini membaca, oh ternyata di Prajeksari selain ada potensi selain bambu, ternyata di sini ada potensi yang lain. Apa yang bisa kita bawa dari sini ke Banyumas? Atau mungkin sebaliknya. Di situ hikmah itu kemudian insya Allah ketika memang kemudian pembelajaran serius, maksimal konsentrasi belajar dengan maksimal, pasti kemudian
hikmah dari silaturahmi itu akan hadir peluang-peluang yang lainnya. Yang itu ketika memang kita tidak peduli ya tidak akan muncul hal-hal seperti itu. Tetapi manakala kemudian penjelasan serius, penjelasan belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian pasca pulang dari sini dikembangkan di Banyumas, kemudian target yang paling utama itu kemudian kan tidak sekedar bisa membuat. Karena begitu kita bisa membuat, kemudian bagaimana kita menangkap peluang pemasaran. Jadi tidak cukup bisa belajar sampai di situ, kemudian berikutnya bagaimana pemasarannya. Setelah bisa maksimal pemasaran, makanya kemudian muncul lagi tadi, ayo kita kemitraan bersama Kabupaten Magelang, pemerintah Desa Kabupaten Magelang, Desa Prajagsari dengan potensi bambunya, dengan pemerintah Kabupaten Banyumas dengan potensi bambu, dan nanti berimbas ke yang lain-lainnya. Paham ya? Sampai di sini itu Bapak yang bisa sampaikan. Mungkin saya nggak perlu menyampaikan panjang lebar tentang Kabupaten Magelang. Kalau penjelasan ingin tahu Kabupaten Magelang nanti bisa ini bisa di copy apa saja sekilas saya sampaikan bahwa kurang lebih di sini itu sesuai pendataan terakhir usaha mikronya ada kurang lebih 78.000. Jadi banyak sekali. Nah di sini yang paling sudah dikenal tentunya kerajinan batu. Batu itu kan memang ada Merapi, ada batu Merapi, sehingga kadang-kadang kan ekspor itu berjalan terus. Karena kan kebetulan kemudian kan banyak pemahat dan sebagainya, baik ke Bali kemanapun. Kemudian juga sekarang batik dan ekoprint, fashion, masuk kerajinan kayu, olahan ketela. Jadi ketela itu bisa diolah dengan segala macam, tidak sekedar kalau di Banyumas kan yang paling terkenal kan gedok kan gitu. Di sini juga ada gedok, tapi juga beda. Gedoknya di Magelang gedok dari yang Pak Ades ya. Ternyata dari ketela itu bisa jadi selondok, bisa jadi segala macam jenis makanan. Kemudian juga di sini banyak produk minuman, rempah-rempah yang mungkin tidak ada di Banyumas. Kopi tentu di mana-mana ada, tetapi Magelang ini potensinya sangat luar biasa kan. Di sini memang banyak berada di dataran tinggi ya Kabupaten Magelang itu. Kemudian beras organik, dan perlu kita laporkan juga kepada Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah. Kita juga banyak membangun kemitraan dengan menangkap peluang kepada institusi baik swasta maupun seperti kita dengan Alfamart, Indomaret, kemudian juga kita dengan pusat jajanan Jogja, kemudian kadang yang difasilitasi provinsi dengan Bandara Nia dan seterusnya. Artinya apa? Apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kita tidak pada batas mampu memproduksi, tetapi kemudian hal lain yang kemudian harus bisa dipikirkan adalah bagaimana setelah diproduksi itu dipasarkan dengan maksimal, sehingga benar-benar bisa bermanfaat, menimbulkan rezeki yang halal thayyiban. Kemudian secara otomatis ketika semuanya menjadi laris, banyak peluang ekspor dan sebagainya, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten masing-masing. Ini cek 15 menit. Jadi ini saya yang menyampaikan selamat datang saja kepada seluruh peserta, kepada Bu Ratih dan teman-teman. Welcome di Kabupaten Magelang, monggo bisa dinikmati walaupun musimnya hujan. Mudah-mudahan hujan juga membawa barokah. Kemudian Bapak semuanya juga kerasan, sehat, bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, pulang benar-benar membawa ilmu, membawa pesan yang ramah, yang baik, yang akan kemudian hadir lagi ke Kabupaten Magelang dengan segala pesona, dengan segala potensinya yang ada, dengan segala oleh-olehnya yang mungkin bisa dibeli, bisa dibawa pulang, dan mungkin dengan segala kenangan yang indah yang nanti akan bisa diceritakan kepada sanak dan keluarga, sehingga akan hadir lagi ke
Kabupaten Magelang. Demikian Bapak Ibu, seluruh peserta yang saya cintai dan saya banggakan. Sekali lagi terima kasih kepada Dinas Koperasi Provinsi Jawa dan UKMK Provinsi Jawa Tengah yang sudah memberikan kesempatan kegiatan ini di Kabupaten Magelang. Sekali lagi Pak Kepala Desa matur nuwun sudah diberikan kesempatan untuk bisa diterima di balai desa dengan segala fasilitas yang ada, terutama Mas Purwono dan teman-teman, monggolah nanti bisa belajar bersama, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Sekali lagi jangan lupa nanti dijalin silaturahmi yang baik, kemudian juga kemitraan yang baik, sehingga kedepannya kerajinan bambu ini akan semakin menjadi lebih luas jaringan pemasarannya, dan yang paling penting kemudian akan menimbulkan peluang rezeki yang halal dan thayyibah, khususnya di Desa Prajaksari, Kecamatan Tempuran pada khususnya, dan Kabupaten Magelang pada umumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, beberapa hal tidak banyak, tapi mudah-mudahan bisa didengar, dirasakan, dan kemudian diaktualisasikan dalam Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.